Jika posisi tidurnya seperti ini, 100% istrimu selingkuh. Tidur adalah salah satu aktivitas yang paling alami dan jujur dalam kehidupan manusia. Saat seseorang tertidur, alam bawah sadarnya sering mengambil alih, termasuk dalam hal posisi tidur. Beberapa penelitian psikologi menunjukkan bahwa posisi tidur seseorang dapat mencerminkan kondisi emosional dan psikologisnya, termasuk bagaimana perasaan mereka terhadap pasangannya. Dalam hubungan pernikahan, perubahan dalam kebiasaan tidur, terutama posisi tidur, bisa menjadi tanda adanya perubahan dalam hubungan emosional dan kemesraan. Bagi sebagian orang, perubahan ini mungkin hanya disebabkan oleh stres atau kebiasaan baru. Tetapi, dalam beberapa kasus, ini bisa menjadi petunjuk adanya masalah yang lebih dalam, termasuk kemungkinan perselingkuhan. Namun, sebelum terburu-buru menyimpulkan bahwa pasangan selingkuh hanya karena perubahan posisi tidurnya, penting untuk memahami konteks yang lebih luas. Video ini akan membahas 5 posisi tidur yang bisa menjadi tanda adanya jarak emosional dalam pernikahan, serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut agar hubungan tetap harmonis dan sehat. Yang pertama, tidur membelakangi pasangan tanpa sentuhan. Posisi tidur di mana pasangan tidur membelakangi satu sama lain bisa menjadi hal yang normal, terutama jika dilakukan untuk kenyamanan. Namun, jika perubahan ini tiba-tiba terjadi dan disertai dengan hilangnya sentuhan fisik, bisa jadi ini adalah pertanda ada sesuatu yang berubah dalam hubungan. Secara psikologis, tidur membelakangi tanpa sentuhan bisa menandakan adanya jarak emosional. Jika sebelumnya istri terbiasa tidur dengan posisi mendekat, tetapi belakangan mulai menjauh dan tidak ingin disentuh, bisa jadi ada masalah yang belum terselesaikan. Dalam beberapa kasus, ini bisa menandakan bahwa istri mencari kenyamanan emosional di tempat lain. Solusi terbaik adalah membicarakan secara terbuka dan jujur tentang apa yang terjadi tanpa langsung menuduh atau mencurigai. Kedua, tidur di ujung tempat tidur. Salah satu tanda klasik bahwa ada masalah dalam hubungan adalah ketika salah satu pasangan tidur di ujung tempat tidur, seolah-olah ingin menciptakan jarak sejauh mungkin. Jika istri yang biasanya tidur dalam posisi nyaman, tiba-tiba mulai menjauh ke sisi tempat tidur, ini bisa menjadi tanda bahwa ada ketidaknyamanan dalam hubungan. Ketika seseorang sengaja menciptakan ruang fisik saat tidur, itu seringkali mencerminkan keinginannya untuk menciptakan jarak emosional. Jika perubahan ini terjadi bersamaan dengan perubahan perilaku lainnya, seperti lebih sering bermain ponsel sebelum tidur atau menghindari percakapan mendalam, maka ini adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi kondisi hubungan dan mencari tahu penyebab perubahan tersebut. Ketiga, tidur dengan posisi tertutup, lengan menyilang atau lutut ditekuk. Bahasa tubuh memiliki peran besar dalam mengungkap perasaan seseorang. Bahkan saat mereka tertidur, posisi tidur dengan tubuh tertutup seperti menyilangkan tangan di dada atau meringkuk dengan lutut ditekuk erat bisa menjadi tanda seseorang sedang merasa tidak nyaman dan menyembunyikan sesuatu. Dalam hubungan pernikahan, perubahan ke posisi ini bisa mengindikasikan bahwa istri merasa bersalah atau memiliki perasaan yang tidak bisa diungkapkan secara terbuka.
Ini bisa terjadi jika ada konflik yang belum terselesaikan atau jika ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari pasangan. Alih-alih langsung menuduh, suami bisa mencoba menciptakan suasana yang nyaman agar istri merasa aman untuk berbicara tentang perasaannya. Keempat, tidur dengan punggung tegang atau kaku. Posisi tidur yang terlihat tegang dan kaku seringkali menunjukkan bahwa seseorang sedang mengalami stres atau ketegangan emosional. Jika istri tidur dalam posisi yang tidak rileks, seolah-olah selalu waspada, bisa jadi ada tekanan yang sedang ia rasakan, baik dari dalam hubungan maupun dari faktor eksternal. Dalam kasus perselingkuhan, posisi tidur yang kaku bisa menjadi refleksi dari perasaan bersalah atau takut ketahuan. Seseorang yang menyembunyikan sesuatu cenderung sulit untuk benar-benar rileks, bahkan dalam tidur mereka. Jika perubahan ini terjadi tiba-tiba, penting untuk membangun komunikasi yang lebih dalam agar bisa memahami apa yang sedang terjadi di dalam pikirannya. Kelima, tidur dengan memeluk guling atau bantal secara berlebihan. Memeluk guling atau bantal adalah hal yang wajar dan sering dilakukan oleh banyak orang untuk mencari kenyamanan. Namun, jika istri tiba-tiba mulai lebih sering memeluk guling atau bantal dan tidak lagi mencari kenyamanan dari pasangan, ini bisa menjadi tanda adanya perubahan dalam kebutuhan emosionalnya. Dalam hubungan yang sehat, pasangan biasanya saling mencari kenyamanan, baik melalui sentuhan fisik maupun kemesraan emosional. Jika istri lebih memilih memeluk benda daripada suaminya, ini bisa menandakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan mereka. Untuk mengatasi hal ini, suami bisa mencoba lebih aktif dalam menunjukkan kasih sayang dan mendekati istri secara emosional agar hubungan kembali hangat. Perubahan dalam posisi tidur memang bisa menjadi indikator adanya perubahan dalam hubungan. Tetapi bukan berarti setiap perubahan adalah tanda pasti adanya perselingkuhan. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi cara seseorang tidur, termasuk stres, kelelahan, dan perubahan kebiasaan. Daripada langsung menuduh, penting bagi pasangan untuk membangun komunikasi yang sehat dan terbuka. Jika ada perubahan dalam kebiasaan tidur istri yang terasa mencurigakan, cobalah untuk membicarakannya dengan cara yang tenang dan penuh pengertian. Fokuslah pada bagaimana membangun kembali kemesraan dan kepercayaan dalam hubungan, daripada hanya mencari kesalahan atau menaruh kecurigaan tanpa bukti yang jelas. Kualitas hubungan yang baik tidak hanya bergantung pada kesetiaan, tetapi juga pada bagaimana pasangan saling memahami, menghormati, dan menjaga komunikasi yang sehat. Dengan pendekatan yang positif dan saling mendukung, hubungan bisa tetap harmonis dan terjaga dengan baik. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.